Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Excel lagi. Kami lagi candu nih membahas tentang Power Query. Bagaimana tidak teman-teman? Dengan Power Query banyak hal yang bisa kita lakukan. Rasanya rugi sekali kita tidak memanfaatkan Power Query ini di Excel ya khususnya. Dengan Power Query teman-teman kita bisa mengimpor data dari berbagai macam jenis tipe data. Kemudian kita dengan mudah modifikasi ataupun membersih-bersih data, beres-beres data, mengedit data kita teman-teman. Samping itu, dengan Power Query juga kita bisa melakukan berbagai macam kalkulasi ataupun analisis data tanpa menghafal berbagai macam rumus. Bisa dilakukan oleh Power Query hanya dengan model klik-klik saja, teman-teman. Jadi kami sarankan teman-teman ikuti tutorial ini dari awal sampai akhir, bab demi babnya, series demi seriesnya, karena kita akan bahas per babnya, teman-teman. Kali ini kita masih berada di bab pertama, ya kita fokus bab pertama, solutions to common day problems yang masih berkaitan dengan masalah-masalah tanggal. Tepatnya tutorial yang keempat yaitu creating dates from multiple column. Kita akan buat tanggal dari multiple column, kolom yang lebih dari 1, 2, 3 gitu ya. Dari kolom yang berbeda-beda. Contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita sudah punya data, ada year, ada month, ada day, tahun, bulan, dan hari. Kita akan gabungkan data ini menjadi satu, yaitu tanggal gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan mudah dengan Power Query tanpa menggunakan rumus. Kita akan import data. Nah, proses pertama selalu import data ya, teman-teman. Nah, kita akan seleksi datanya terlebih dahulu. Nah, ini adalah proses import datanya. Oke, my table has headers, kena ada judul tabel kita centang. Kita klik OK. Maka kita akan diarahkan ke Power Query, ke laman Power Query-nya, teman-teman. Boom. Nah, data kita sudah terimpor ke Power Query seperti ini. Langkah berikutnya tentu kita gabungkan. Cukup dengan klik saja. Kita seleksi tahun, bulan, dan harinya. Kemudian kita pergi ke add column. Kita tambahkan kolom. Kemudian kita merge columns. Kita gabungkan kolomnya. Itu maksudnya teman-teman ya. Kita merge columns-nya. Kemudian kita tentukan separator yang kita gunakan atau pemisah antar data. Kita pilih koma saja. Merge ya tetap. Kemudian kita klik OK. Kita lihat perubahannya. 1, 2, 3. Maka sudah di merge, sudah digabungkan tahun, tanggal, dan hari ya. Tapi di sini separatornya masih menggunakan koma. Kita edit sedikit lagi. Oke, pada bagian date, teman-teman pilih parse. Nah, ini akan dirubah formatnya ke bentuk tanggal. Kira-kira seperti itu maksudnya teman-teman. Kita klik. 1, 2, 3. Alright, nah sekarang data tadi sudah digabungkan menjadi tanggal utuh gitu ya. Sebelum kita muat datanya, barangkali kita bisa pilih-pilih nih teman-teman, kolom mana saja yang mau kita tampilkan. Kita bisa pilih-pilih. Nah, ini hebatnya Power Query ya, kita bisa tentukan pilih-pilihnya mudah gitu. Kita uncheck dulu semuanya, kemudian kita pilih kolom yang kita perlukan saja. Tahun, bulan, hari, barangkali kita pilih parse ataupun yang sudah kita gabungkan tadi, kita klik OK. Nah, maka langsung dipilih kolom yang kita perlukan. Kalau teman-teman ingin merubah nama kolomnya silakan klik saja di bagian nama kolom itu, di headernya, ketik judul, misalnya tanggal. Alright, proses terakhir kita tinggal muat datanya, close and load, tutup dan loading gitu ya, tutup dan muat datanya. Pilih close and load, ada dua pilihan teman-teman. Kita pilih close and load aja, kita akan transfer ke tabel kita, ke data tabel. Selesai. Nah, begitulah proses kerjanya Power Query itu teman-teman. Jadi setiap kasus yang kita kerjakan di Power Query cuma 3 langkah utama sebenarnya. Langkah pertama kita impor datanya. Langkah yang kedua kita transformasi datanya, kita rubah-rubah. Bisa merubah tipe data atau kita ingin menggabungkan data, artinya kita lakukan proses perubahan-perubahannya di sana, modifikasinya di sana, dan terakhir baru kita load atau kita muat datanya. Nah, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, aktifkan notifikasinya. If you have any questions, jika ada pertanyaan, feel free, silakan tanyakan di kolom komentar. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.